Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, ingat-ingatlah. Ala itu harfu tanbih, yaitu huruf untuk memberikan peringatan. Ya. Ingat-ingatlah. Inna awliya Allahi, sesungguhnya para kekasih Allah. Jadi aulia itu jamak dari kata-kata waliyun. Waliyun di sini bisa saja isim fa'il. Berarti kalau isim fa'il adalah subjek yang memiliki makna pelaku, penolong, yaitu al-waliyun berarti penolong atau orang yang menguasai. Maka pemimpin disebut wali kota. Kalau kamu punya orang tua, wali murid, wali santri, nah, ya, wali kelas. Jadi orang yang mimpin suatu kelas atau keluarga atau kota, maka disebut wali, pemimpin. Nah, kalau bermakna ismu fa'il, jadi kalau dalam kitab Risalah Kusyairiyah, wali itu ya bisa saja isim fa'il yang berarti mayyatawalla solihatihi, orang-orang yang terus-menerus menguasai kesolehan. Artinya bahwa orang kalau terus-terus melakukan kesolehan, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan amal solehnya. Maka Allah, karena dia melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, akhirnya Allah suka kepada dia. Ya. Nah, kalau waliyun bermakna ismu maf'ul, artinya bermakna objek. Jadi wallahu yatawalla mu'minin itu. Jadi Allah itu memimpin orang-orang yang beriman. Jadi wali itu dengan makna ismu maf'ul, maka dia adalah objek yang dikendalikan oleh Allah untuk selalu melakukan amal soleh. Jadi tingkah lakunya kesehari-hariannya sudah dikendalikan sama Allah. Dan itulah orang-orang yang beruntung karena segala sesuatunya dibimbing oleh Allah. Nah, orang yang sangat beruntung apabila kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah tanpa disela-selani oleh maksiat, tanpa disela-selani oleh sifat buruk, nah, karena sudah dibimbing sama Allah, sehingga setan tidak punya celah masuk untuk menggodanya. Nah, maka kalau orang itu sudah menjadi kekasih Allah, maka ya akhirnya tidak ada ketakutan, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Ya. Dan wali kalau bisa saja juga bermakna bala tentara. Artinya bisa saja inna awliya Allah, sesungguhnya bala tentaranya Allah. Itulah khaufun alaihim, tidak punya rasa takut atas mereka. Jadi tidak punya rasa gelisah, tidak punya rasa galau, karena dia selalu berma'iyah atau selalu bersama dengan Allah dalam keadaan apapun. Jadi wadhkuru, karena dia apa tingkah lakunya, wadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka itu selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, tiduran. Jadi setiap waktu dia ingat Allah. Kalau kamu ingat dengan sesuatu zat yang maha kuat, maka kamu akan ikut kuat. Kalau kamu dekat dengan zat yang maha kaya, maka kamu akan menjadi kaya. Kalau kamu dekat dengan zat yang maha perkasa, maka kamu pun akan menjadi perkasa. Jadi seperti itu sifatnya orang-orang yang dekat kepada Allah, selalu akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Maka para nabi ya mendapat mukjizat, kemudian para wali mendapatkan karomah, para orang-orang soleh mendapatkan ma'unah. Nah, itu berkat kedekatannya kepada Allah. Kalau kamu misalkan dekat saja sama
bupati, maka untuk meminta sesuatu bantuan nggak perlu melalui ajudannya, nggak perlu membuat proposal, cukup ngomong, Bupati ini WC santri ini tutut, tolong bangunkan. Nggak usah pengajuan proposal lama. Oh ya siap Pak Ustadz, besok pagi dikirim barangnya, sekaligus ongkos tukangnya. Nah, langsung turun bantuannya. Begitu para wali Allah. Mereka nggak perlu lama-lama untuk meminta sesuatu, untuk terijabahnya doa itu sekaligus. Maka sebenarnya kunci hidup itu gampang. Sering saya ulang-ulang, kunci hidup itu gampang. Asal mustajab doa, hidupmu beres. Nggak perlu jadi ini, nggak perlu jadi itu. Ya. Jadi kalau asal kamu mustajab doa, udah kehidupanmu dunia akhirat itu sudah beres. Bakal bahagia dunia akhirat. Cuma untuk menuju proses diijabahinya doa, nah kita itu perlu teliti, perlu menelitinya. Bagaimana sih cara doa saya mustajab? Ya dicari kelemahannya apa, kamu kok membuat dirimu doa kok tidak diijabahi. Oh barangkali hati saya kotor, oh barangkali saya pernah maksiat, oh barangkali saya sholatnya nggak khusyuk, barangkali mungkin saya kurang dekat kepada Allah, barangkali waktu ibadahnya harus malam supaya ijabah doanya. Oh saya harus tirakat, saya harus zikir, harus sholawat. Itulah bentuk amal-amal soleh yang mana menjadi wasilah turunnya rahmat kepadamu. Nah kalau sudah diijabahi doa, sudah beres hidupmu, nggak punya rasa takut. Maka karakter wali itu nggak punya rasa takut dalam keadaan apapun. Dia dijadikan orang miskin, siap tetap bahagia. Dia dijadikan orang kaya, tetap syukur. Tidak bisa, hartanya itu tidak pernah bisa melupakan dia kepada Allah. Nah, kadang kan kita begini, ketika kita nggak punya duit, benar-benar ibadah khusyuk, minta duit, berdoa kepada Allah. Tapi kalau sudah dikasih rezeki oleh Allah, kita lupa Allah. Ya, akhirnya lupa sholat, lupa taat kepada Allah. Ya, kita itu kekurangannya lebih cinta kepada pemberian Allah daripada kepada yang memberi. Nah, kita harus bangun keyakinan, kita harus memiliki rasa cinta kepada Allah itu sendiri sebagai zat pemberi rizki. Nah itu seperti itu. Dan rizki itu macam-macam, tidak hanya duit. Justru kata Imam Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi itu, bahwa duit atau materi itu rizki yang level terendah. Jadi level terendah adalah rizki berupa materi, berupa duit, jabatan, mungkin istri yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang megah. Nah itu seperti itu. Ini rizki yang terendah. Setingkat lebih tinggi itu adalah rizki kesehatan. Begitu banyak orang itu lupa bahwa kesehatan adalah rezeki yang sangat tinggi. Kamu sakit saja sudah nggak bisa beraktivitas. Tapi kok aneh, santri lu nggak sakit, sehat-sehat, pura-pura sakit. Padahal sakit nggak enak. Ya. Nah, kesehatan itulah rezeki yang setingkat lebih tinggi, karena dengan sehat kamu itu bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Maka kesehatanmu itu harus kamu syukuri. Caranya mensyukurinya bagaimana? Manfaatkan sebaik mungkin sehatmu itu. Jadi manfaatkan untuk taat, untuk ngaji, untuk belajar, menuntut ilmu. Nah kamu tinggal dikirimi kok duitnya. Apalagi yang kamu pikirkan? Masa sekelas kemudian sekelas misalkan Rifki udah mikir kawin, kan enggak. Nah, jadi sehat. Jadi
Jadi ada dua sehat, ada dua nikmat, yang mana kebanyakan manusia itu tertipu. Jadi nikmatan maghbutani indanas as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang tertipu kebanyakan manusia, itu adalah nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Nikmat luang waktu. Nah, sekarang kamu banyak luang waktunya, gunakan sebaik mungkin. Itu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat umum. Maka gunakan, mumpung kamu masih muda, belum ada tanggung jawab. Gunakan, persiapkan masa depanmu dengan baik. Ya, persiapkan. Belajar ya tidak harus nunggu guru. Belajar itu ya namanya tolibul ilmi, penuntut ilmu itu ya menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun, bisa cara dengan membaca, dengan cara menelaah gitu. Jangan nunggu guru baru mau belajar. Kalau nggak ada guru nggak mau belajar, jangan gitu. Nah itu setingkat lebih tinggi sehat, itu nikmat. Ke setingkat lebih tinggi lagi adalah anak-anak yang soleh katanya. Anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang soleh itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa. Karena dengan anak yang soleh, orang tua itu akan ikut didoakan oleh anak-anaknya dan mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh anaknya. Coba kalau anaknya nakal, ya orang tua susah. Orang tua susah. Misalnya kalian nggak betah di pondok saja, orang tua itu bingung di rumah. Kenapa anak saya nggak betah di pondok? Saya kerja untuk ngirimi anak, malah dia anaknya nggak betah. Kalau anak nakal itu sulit, lebih mudah sapi nakal. Kalau sapi nakal bisa dijual. Kalau kamu nakal dijual apa laku? Ya itu. Kalau sapi nakal, galak, nakal, bisa disembelih. Lah kamu anak nakal, nggak bisa disembelih, nggak boleh. Ya. Kadang mungkin ibu kamu kalau melihat kamu nakal, saya masukkan lagi aja ke perut. Ya nggak cukup udah. Jadi serba bingung kalau mengatasi anak nakal. Dijual nggak boleh, disembelih juga nggak boleh, dimasukkan lagi ke perut juga nggak muat. Mau diapain coba? Kalau kamu saat ini nakal, nanti jangan kamu kecewa kalau melihat anakmu sendiri suatu saat nakal. Karena anakmu itu yang fotokopian kamu. Ya, nggak jauh beda antara anak sama bapak. Ya. Kalau suatu saat sekarang kamu nakal, nggak mau nggak mau ngaji, nggak mau ke masjid, nggak mau sekolah, hati-hati anakmu nakal nanti. Jangan salahkan anakmu, salahkan dirimu. Anakmu itu fotokopian kamu. Ya, yakin. Ya Mustafa. Kalau Mustafa nakal, anakmu nanti nakal. Jangan salahkan anakmu. Barangkali itu adalah dosa kamu yang kamu lakukan ketika di pondok. Ya, maka kalau pingin anakmu soleh, kalau pingin kamu mendapatkan istri yang soleha, atau kalau santrinya pingin dapatkan suami yang soleh, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Dan itu nanti bakal ngikut semuanya, bakal ngikut. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya gara-gara kelakuan kita sendiri gitu. Nah, kemudian nikmat yang lebih tinggi lagi yaitu ma'rifatullah. Jadi nikmat yang tertinggi di antara seluruh nikmat yang ada adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan dekat. Nah itu. Orang kalau sudah ma'rifatullah berarti derajatnya sudah aulia, sudah wali kekasih Allah. Maka dia ya happy-happy saja hidup, menjalani hidup. Mau keadaan miskin, mau kaya, mau apapun itu, dia santai saja. Saya miliknya Allah kok. Semuanya juga miliknya Allah, bukan milik siapa-siapa. Ya, harta juga titipan. Nah itu. Jadi analogi orang hidup itu seperti tukang parkir ya kata
Kiai Zainuddin MZ itu seperti tukang parkir. Tukang parkir itu kalau yang parkir motor atau mobil banyak, dia senang. Karena apa? Bakal terima duit banyak. Tapi ketika motornya pergi, diambil satu-satu, mobilnya pergi satu-satu, dia juga senang, tetap senang. Iya, karena dia juga tetap dapat rezeki banyak. Artinya bahwa segala apa yang kita miliki milik Allah. Kita merasa senang saja. Ya, maka sifatnya sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena ta'alluqnya atau ketergantungan hatinya seorang kekasih Allah bukan lagi kepada materi, bukan lagi kepada duit, bukan lagi kepada dipuji atau dihina. Itu sudah tidak peduli. Jadi seorang kekasih Allah mau dicaci ya tidak tumbang, mau dipuji juga tidak terbang. Nah, ya biasa-biasa saja. Toh pujian itu alhamdulillah. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Kalau saya dipuji, hakikatnya sebenarnya sedang memuji Allah sebagai pencipta saya. Ya, kalau orang kok menghina saya, hakikatnya sedang menghina ciptaan Allah. Berarti menghina Allah itu sendiri. Kok saya nggak usah sedih. Nah, jadi semuanya pun dikembalikan pada Allah. Itu namanya ilmu hakikat. Maka kita itu pantas Nabi itu mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sawwahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dalam perjalanannya menurut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke surga. Artinya bahwa ilmu itu mengantarkan kepada untuk menjadi kekasih Allah, sehingga oleh Allah dimasukkan surga. Man salaka, ya salaka itu berjalan. Nah, maka buah salak itu ya buah yang gantung berjalan, salaka. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka tidak punya rasa sedih fil akhirat, di akhirat nanti. Kalau di akhirat tidak sedih, apalagi di dunia. Karena kesedihan akhirat itu ya lebih berat daripada di dunia. Kalau di dunia mungkin kesedihannya cuma remeh, mungkin hanya sekedar diputusi pacar, ya, atau nggak punya duit, atau budukan, ya, itu hanya kesedihan yang remeh sebenarnya. Maka nggak usah dipikir menjadi pikiran yang serius, ya. Ini pikiran yang serius, cuek-cuek saja gitu. Nah, kesedihan di akhirat lebih parah. Maka jangan sampai kita sedih di akhirat. La khaufun wa lahum yahzanun. Humul ladzina amanu wa kafaru yattaqun. Jadi mereka itu kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi syarat menjadi kekasih Allah ya beriman. Wa kanu yattaqun. Di sisi lain dia beriman juga bertakwa. Jadi takwa itu menjadi kunci daripada untuk dilantik menjadi kekasih Allah. Biasanya orang kalau dilantik, ciri-ciri orang dilantik jadi wali itu biasanya pertama bisa saja ia itu cirinya mimpi ketemu Nabi. Itu ciri pertama. Kedua, ditemui Nabi Khidir. Itu ciri yang kedua. Nah itu sudah maka orang itu sudah dikatakan bisa saja wali, karena tidak mungkin Nabi itu masuk dalam mimpinya kecuali memang hati dia itu sudah bersih. Karena namanya suatu orang bertemu itu karena ada kecocokan, entah kecocokan sifat atau kecocokan karakter, kecocokan hati. Kamu berusaha dengan jeripaya membersihkan hatimu dan banyak sholawat, itu bisa saja ketemu dengan Nabi. Karena bapak ruh kita itu sebenarnya adalah Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Maka ketika kita sudah bersih dari hijab dunia, nah, kemudian kita selalu mengingat Allah, sholawat kepada Nabi, maka bisa saja Nabi masuk dalam mimpi.
Ya, itu seperti itu. Nah, jadi manusia itu sebenarnya kan makhluk rohani, bukan makhluk jasmani. Kalau makhluk jasmani ya makhluk bumi ini, ayam, embek, itu penduduk asli bumi. Nah, manusia itu penduduk langit, makhluk rohani. Maka rohnya itu perlu dikasih nutrisi yang berupa amal soleh, untuk selalu taat kepada Allah. Disitulah nanti kamu ketemu dengan bapak ruh kamu, yaitu Nur Muhammad, sehingga Nabi bakal menjumpaimu dalam mimpimu. Nah itu seperti itu. Dan kedua tadi Nabi Khidir sebagai bapaknya ilmu hakikat, bapaknya yang memiliki ilmu hakikat. Buktinya bahwa Nabi Musa saja, Nabi Musa itu simbol daripada syariat, ilmu syariat. Maka ketika ditanya Nabi Musa oleh kaumnya, siapa makhluk yang paling pintar di dunia ini? Nabi Musa ngaco, mengangkat tangan, saya yang paling pintar. Karena itu, dari sebab itu, karena memang Musa itu pandai ilmu hukum, pandai ilmu syariat. Maka oleh Allah ditegur, Musa, kamu harus menuntut ilmu kepada Khidir, kepada seseorang namanya Khidir. Khidir itu nama aslinya adalah Balia bin Malkan. Balia bin Malkan. Disebut Khidir itu julukan karena setiap dia itu suka pakai pakaian yang hijau, dan ketika duduk di suatu tempat maka tempat itu ikut jadi hijau juga, maka disebut Khidir. Dan Musa itu ya disuruh menimba ilmu kepada Khidir, karena Khidir yang memiliki ilmu hakikat. Ilmu hakikat ya ilmu kawaruh, artinya ilmu pengetahuan yang di luar batas otaknya manusia. Orang-orang seperti itu ketika sudah bermakrifatullah. Maka Musa heran ketika Nabi Khidir melubangi perahu. Akhirnya Musa protes, karena kalau Musa itu memandangnya dari sisi syariat. Syariatnya gitu kok, kenapa dibolongin, kamu dolim berarti. Ternyata Khidir beda jawabannya. Loh, kalau nggak dibolongi, daripada ini dirampas sama penguasa yang jahat, yang dolim, saya bolongi supaya nggak dirampas oleh mereka. Nanti bisa diperbaiki lagi. Kalau jelek kan nggak diambil sama mereka. Nah, kenapa misalkan kok membunuh anak kecil? Ketika Khidir membunuh anak kecil, Musa protes, kamu jahat, kamu dolim membunuh anak. Karena anak kecil ini kalau dewasa jadi kafir, maka lebih baik saya bunuh ketika kecil, maka nggak punya dosa. Nah, itu hal-hal seperti itu, pengetahuan seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bermakrifat. Khidir sebagai seseorang yang bermakrifat, mengenal Allah, tahu akan kodok, tahu yang ada di Lauhil Mahfuz tentang peristiwa yang terjadi ke depan dan ke belakang. Nah, itu seperti itu. Jadi oleh karena itu kita nimba ilmu itu jangan cuma belajar syariat, tapi juga mencoba bertorikot, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya akan mendapatkan ilmu hakikat. Caranya seperti apa? Caranya belajar ilmu tasawuf, Ihya Ulumuddin, Risalah Qusairiyah, kemudian Bidayatul Hidayah. Nah, itu semua ilmu-ilmu tasawuf yang akan mengantarkanmu kepada ilmu hakikat. Minhajul Abidin, nah itu seperti itu. Jadi sifatnya mereka itu para kasih Allah, amanu wayatakun, jadi beriman dan bertakwa. Takwa awal mulanya ya di hati, kemudian dilaksanakan dengan anggota badan, ya, yaitu bimtisali amrihi wa nahyihi. Dan takwa yang paling sulit adalah takwa hati. Takwa hati. Kalau mungkin kalau takwa jasmani itu gampang, tapi bagimu ya tetap saja sulit. Buktinya kamu malas sholat, malas ke masjid. Nah, orang-orang yang hati-hati, kalau kamu misalnya sudah malas sholat, malas ke masjid, itu bisa saja tanda-tanda kemunafikan, menjerumus kepada kefasikan. Nah,
Kenapa kamu malas? Biasanya karena ada dosa, perbuatan dosa yang sebelumnya kamu lakukan, sehingga kamu terhijab, hatimu mulai hitam satu persatu sehingga terhijab dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus bertakwa, takwa secara zahir dan batin. Takwa batin ya jaga hati kita, jangan hasud, jangan riya, jangan takabur, ya jangan sombong. Jadi kita harus menghilangkan cacat-cacat atau aib-aib yang ada pada diri kita untuk menggapai kepada derajat kekasih Allah atau wali Allah. Aib kita itu ada aibun nafsi. Aibun nafsi yang berupa apa? Sifat kehayawanan kita. Kita tomak, kita suka berantem, ya, suka apa? Rakus. Nah, itu sifat nafsu atau syahwat. Itu sifat hewan kita. Karena manusia itu sebagai hewan, walaupun hewan yang berbicara. Aibun nafsi. Kedua adalah aibul qulub, cacatnya hati. Cacatnya hati ya itu dari tadi juga termasuk dengki, sombong, riya yang itu ada di hati, itu harus dihilangkan juga. Kemudian yang ketiga aibur ruh. Aibur ruh itu biasanya setingkat lebih tinggi. Orang yang sudah soleh kok dia ingin sebuah keramat, ingin sebuah kehebatan. Misalnya kamu wirid ini hizib saipi supaya bisa ngapung di atas air. Nah itu aibur ruh, itu cacat hati, cacat ruhnya. Orang kalau beribadah kalau hanya untuk tujuan-tujuan seperti itu tidak akan memiliki kemakrifatan kepada Allah. Ya mungkin saja dikabulkan, keinginannya dikabul. Kamu misalnya wirid ya Latif, ya Rahman, ya Rahman, tujuannya untuk melet perempuan. Nah itu aibur ruh, jadi cacat ruhnya. Karena amal soleh dilakukan untuk sebuah kejahatan, ya itu berarti modus ibadahnya modus. Nah, maka jangan orang yang suka ngamat, pingin sakti, nah pingin ngaungan seperti ada maunya. Nah itu ada ibadah. Ritual-ritual seperti itu justru bukan malah membuka kedekatan kepada Allah, tapi justru malah jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Jadi jangan coba-coba seperti itu. Ya ibadah-ibadah sajalah. Nggak usah tujuan ini, tujuan itu. Atau Allah itu walaupun tidak diminta apa, Allah sudah tahu apa yang kamu mau. Tapi Allah memberikan sesuatu yang baik dan untuk dirimu, bukan sesuai dengan nafsumu, untuk keinginan nafsumu, tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, jadi istijabahnya doa itu kadangkala tidak seperti apa yang kamu inginkan, tapi istijabahnya doa itu biasanya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kamu minta kaya ternyata nggak kaya-kaya, tapi bisa saja Allah memberi rizki atau mengijabai doanya dalam hal yang lain. Oh kamu tambah soleh, anak-anakmu soleh, akhirnya jadi orang kaya anak-anakmu. Bisa saja jatuh pada anakmu, pada cucumu. Ya, itu. Jadi Allah itu tidak menyia-nyiakan doamu, ya, tidak menyia-nyiakan doamu. Ya, kemudian lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka itu kabar gembira dalam kehidupan dunia. Jadi belum sampai akhirat, kekasih Allah itu sudah diberi kabar gembira di dunia ini. Kehidupannya mudah, kehidupannya bahagia walaupun hidup sederhana. Jadi kebahagiaan itu standarnya bukan materi. Ya, kalau kebahagiaan itu standarnya materi, ya mungkin bayi itu tidak bisa tertawa. Padahal bayi kan nggak punya duit, kok bisa tertawa? Ya,
Artinya anak kecil suka ketawa itu kan kebahagiaan. Walaupun nggak tahu duit, dia sudah bahagia. Tapi anak kecil sekarang itu sudah tahu duit. Ya, Iza itu dikasih 2.000 nggak mau, maunya 5.000. Nah, kan, 10.000. Ya, ini berarti bahwa kebahagiaan kita itu sudah terpengaruhi oleh standar dunia, bukan standar akhirat. Jadi kalau kasih Allah bukan itu standarnya. Standarnya itu ketika dia dekat dengan Allah, itulah akan merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Maka tidak bisa diukur dengan materi. Maka ketika para aulia Allah itu sudah mencapai derajat puncaknya, dia itu tidak mengenal ruang dan waktu. Bisa saja dia hidup di gua tanpa makan bertahun-tahun, tapi tetap hidup. Ya, tapi tetap hidup. Ya, orang-orang dulu kan seperti itu. Ya, buktinya ya Syekh Muhyiddin Pamijahan kan hidup di gua, tanpa di gua bertahun-tahun, tapi kok bisa hidup? Nah, ya karena standar kebahagiaannya bukan materi. Maka tidak tersekat-sekat oleh ruang dan waktu. Mau tempat itu gelap, ya, kedinginan, mau apa itu tetap senang, tetap betah. Karena standar kebahagiaan bukan lagi materi. Kalau kamu kan tidak, kalau nggak tidur di kasur tuh nggak bisa tidur. Oh, banyak itunya, banyak kutunya misalkan nggak bisa tidur lah itu. Nah, kan berarti standarnya sudah materi. Kalau mereka para wali Allah, sekat-sekat ruang dan waktu itu sudah tidak ada. Oleh karena itu bisa saja para wali Allah langsung ke Mekah karena tidak punya nggak ada sekat. Jadi lebih hebat daripada Doraemon yang memiliki misalkan apa, kantong ajaib sama itu apa, sama alat baling-baling bambu. Kemudian masuk ke dalam waktu masa lampau dengan alatnya itu, misalnya menembus ruang pada zaman purbakala atau zaman modern bisa melampaui. Yaitu masa kita kalah sama Doraemon. Seperti itu. Jadi mereka kebahagiaannya standarnya bukan materi, sehingga tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Bisa saja para aulia bertapa atau tirakat di gua atau di sisi kali, nggak pernah makan minum tapi hidup. Nah, bisa saja dia sedang hidup di sini mengajar, tapi orang lain melihat di Mekah. Ya bisa saja. Karena dia sudah menjadi makhluk rohani kembali. Ya, sudah menjadi makhluk rohani. Kalau roh itu kan nggak bisa terbatas dengan ruang dan waktu. Maka tidak tersekat dengan hal-hal tersebut. Lahumul busra fil hayatid dunya fusira fi hadis sahal hakimu bi ru'ya shalihah yarohar rajul autorolaku. Jadi ditafsirkan dalam sebuah hadis yang dianggap sahih oleh Imam Hakim, itu bahwa gambaran kehidupan dunia itu dengan mimpi-mimpi yang baik. Artinya bahwa dia itu punya sifat optimis, memandang hidup ke depan, tidak pernah susah, bahwa kedepannya dia akan baik-baik saja, yaitu seperti itu. Ya rohar rajul autorolahu, itu yang diimpikan oleh seseorang atau memang diimpikan oleh orang lain tentang perihal orang tersebut. Maka kebahagiaan itu di dunia bagi orang kekasih Allah, fil hayat dunia wa fil akhirah. Jadi di dunia orang yang wali itu sudah mendapatkan kebahagiaan. Jadi ciri-cirinya wali itu mendapatkan kebahagiaan di dunia terlebih dahulu, baru nanti akhirat. Tapi kalau kamu kok di dunia saja sudah galau, padahal banyak duit, kamu bukan wali, gitu. Nah, bukan wali. Jadi wali itu punya duit nggak punya duit tetap bahagia, karena ketergantungannya bukan duit, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Jadi lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, di akhirat kebahagiaannya itu berupa mendapatkan surga dan pahala. La tabdila li kalimatillah la khilafa li mawaidihi. Jadi ini tidak ada ganti lagi, tidak ada pengganti bagi janji-janji Allah. Nah, makna kalimatillah itu Allah itu tidak akan menyalahi janji-janjinya, menyalahi janji-janjinya. Jadi kita itu harus yakin pada Al-Quran. Kalau kita nggak yakin pada Quran, terus ya hidupmu mau merujuk kepada siapa? Yang jadi panduan hidupmu itu untuk apa kalau bukan Quran? Sedangkan Quran itu kan firman Allah, dan Allah adalah penciptamu yang paling mengetahui tentang kondisi keadaanmu adalah Allah itu sendiri. Maka Allah karena sifat sayangnya menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup di kehidupan dunia ini dan menjadi kebahagiaan di akhirat. Dzalikal madzkuru wal fawzul azim. Itulah yang disebutkan dan itulah kebahagiaan atau kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung. Jadi orang-orang seperti itu mendapatkan kemenangan yang tidak ternilai harganya, tidak bisa diukur dengan apapun. Wala yazunka qauluhum wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima